Salah satu pembahasan yang sedang viral di sosial media saat ini adalah terkait dengan meninggalnya seorang selebgram bernama Stefy Agnesia yang almarhumah itu meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM pada Kamis 21 Maret 2024. Penyebabnya ini masih misterius teman-teman karena banyak sahabat dan juga rekan-rekannya yang mengatakan bahwa dia itu selama ini nggak ada sakit apapun yang serius, bahkan kalau dilihat dari sosial medianya dia kelihatan segar, bugar, tapi kok tiba-tiba mendapatkan kabar seperti ini. Kemudian dari peristiwa ini sendiri ada muncul dugaan yang juga diupload oleh almarhumah Stefy juga yang mengatakan bahwa dirinya itu sedang menghadapi sesuatu hal yang berhubungan dengan mistis. Dia menduga ada unsur santet yang terjadi pada dirinya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Ini karena sudah ada juga sosok yang diduga menjadi orang yang melakukan hal tersebut, yang dilihat dari jejak digitalnya, dia ini pernah melakukan kayak konflik gitu ya. Ada permasalahan terkait dengan bisnisnya, bisnis skincare atau urusan suami istri atau urusan macam-macam. Ini drama banget yang menurut aku agak ngeri-ngeri sedap. Nah, dalam dunia hukum, kalau seandainya benar ada mengenai santet tersebut, itu ada nggak sih hukumannya? Kalau aku lihat di sini dari beberapa pasal ya, oke. Ada pasal, ini adalah di Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Oh, ini baru berlakunya 2026 nanti. Terdapat kekosongan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan santet. Oke. Namun dengan diundangkannya ketentuan tindak pidana yang berkaitan dengan santet dalam KUHP baru, maka kekosongan hukum tersebut telah diakomodir. Adapun pasal tentang santet diatur pasal 252 Undang-Undang 1 2023 sebagai berikut. Jadi sudah ada undang-undangnya, tetapi kalau yang Undang-Undang nomor 1 2023 akan berlaku di 2026. Tapi untuk menuju ke sana itu bisa diakomodir dengan pasal 252 Undang-Undang nomor 1 2023. Bunyinya ada dua. Pertama, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4 200 juta rupiah. Artinya ya, ini adalah dukunnya ya, atau sosok orang yang merasa yang punya hal tersebut. Dia harus memiliki alat bukti dari orang yang melaporkan, pengakuan yang bisa rekamannya atau selebaran atau iklan. Ayo datang ke tempat saya bisa loh memberikan kekuatan gaib ke kalian, bisa memberikan jasa santet dan sebagainya. Kalau ada barang bukti yang merujuk ke alat bukti tersebut, itu bisa menjadi salah satu alat buktinya ya. Yang kedua dari pasal 252 ini adalah jika setiap orang sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah sepertiga. Ya, ini seperti kalau misalnya dukun-dukun seperti itu ya. Nah, coba kita lihat dulu sih bagaimana keterangan dari Stefy Agnesia yang sudah meninggal dunia. Terus juga ada sosok yang diduga, ini masih jatuhnya dugaan, namanya siapa ini ya? Ica Anissa Faradila. Ini juga sudah memberikan komentar ya. Nanti kita akan baca semuanya. Kita lihat dulu jejak digital dari keterangannya Stefy Agnesia berikut ini. Mimpinya nggak cuma mukanya, tapi juga mimpi aneh-aneh yang nggak wajar. Maksudnya? Kenapa setiap aku ada masalah dengan siapapun itu tuh yang aku harus tegaskan? Berarti kan dia psikopat. Setiap aku punya masalah sama siapapun pasti akan komen atau dia akan nimbrung untuk membahas aku. Pas kemarin masalah yang katanya produk aku nggak BPOM padahal sudah BPOM semua, itu dia ikut-ikutan loh guys. Padahal dia jual produk nggak ada yang BPOM. Oke, ini kan tentang dugaannya adalah persaingan bisnis mengenai skincare tersebut. Ada banyak sih video-video dari Stefy Agnesia ini yang sebelum meninggal dunia menceritakan bahwa dirinya mengalami hal-hal yang aneh begitu. Penyakit-penyakit yang cukup unik bagi dirinya sendiri. Kenapa dia bilang unik ya? Karena pada saat sudah diperiksa,
kok tidak ada apa-apa mungkin, tetapi dia merasakan sakit yang luar biasa. Salah satu video juga yang viral di TikTok ini adalah pada saat Steffi ceritakan siapa sih sosok yang sering mengerjai dia seperti itu. Tapi ternyata sayangnya yang ngetetap itu perempuan. Kenapa aku bisa bilang perempuan? Karena aku juga nggak pernah mencari kenapa aku sakit ini. Tiba-tiba aja ada orang yang datang pijitin aku terus bilang ada sesuatu yang ada di badan kamu. Oke, jadi Steffi Agnesia pernah salah satu live-nya mengatakan bahwa yang ngerjain dia itu adalah sosok perempuan. Dia ketahui itu karena itu pun tidak sengaja. Dia ketemu dengan orang tua yang dalam tanda kutip orang pintar gitu ya. Di jalan mengatakan, kamu itu lagi ada dikerjain sama orang, kamu ada A, B, C, dan D. Yang mengatakan itu bukan 1-2 orang. Itu adalah bagian yang ngebuat netizen, wah ini kayaknya keterangan dari Steffi yang sudah meninggal dunia ini ada unsur kebenarannya atau enggak begitu. Terus nggak sengaja lagi, aku ke airport, ketemu sama orang juga bilang di badan kamu ada sesuatu yang aneh. Sampai beberapa saudaranya, teman-teman aku yang aku ceritakan dari 2 orang ini ngomong, akhirnya membuka suara karena mereka juga ustadz yang punya kelebihan dan ngomong hal yang sama, yang kelebihan adalah perempuan. Dan ini sudah pada saat dia tahu itu hampir setahun yang lalu, dia bilang ini sudah lama di badan kamu sekitar 3 tahunan. Untung kamu kuat banget ya, biasanya kalau orang sih udah gak kuat. Dan aku sempat ditanya, pada saat 2019, kamu pernah berantem sama siapa? Itu clue-nya. Wah, pada saat tahun 2019, kamu pernah berantem sama siapa? Kemudian netizen akhirnya sampailah kepada sosok yang bernama Icha Anissa Faradila. Ini masih dugaan teman-teman. Icha pun tidak tinggal diam. Dia memberikan beberapa klarifikasi di Instagramnya. Pertama begini ya, bahwa astagfirullah, perbanyak istighfar untuk semua tuduhan fitnahan yang dituduhkan kepada saya dan keluarga. Sepertinya karena ini sudah sangat melebar kemana-mana fitnahannya, atas cerita yang dibuat fitnahan juga. Saya tidak bisa lagi untuk diam. Insya Allah saya akan segera klarifikasi dan memberikan bukti yang saya punya. Terima kasih. Netizen ini ada yang komentar begini, kakak udahlah kasihan yang udah meninggal, kalau kakak nggak salah mending diem sih, biarkan ntar juga capek sendiri kak. Katanya Icha bilang begini, lebih kasihan kalau saya tidak klarifikasi almarhum, kena dosa jariah juga atas fitnahan banyak orang yang semakin melebar kemana-mana. Dari tahun lalu saya juga selalu memilih diam ketika saya difitnah karena saya tidak ingin terus terjadi menerus keributan. Tapi akhirnya seperti ini semakin melebar dan memanas. Oh, berarti sudah dari lama juga Icha ini mendapatkan serangan seperti itu. Jujur aku baru tahu ya mengenai sosok mereka berdua ini, ya karena baru viral juga muncul di sosial mediaku. Ada juga keterangan dari Icha membalas statement dari netizen. Udah banyak media juga soalnya yang angkat bicara berita penyebab kematiannya kak, dan nama kakak disebut. Jejak digital itu nyata adanya. Kalau kakak memang tidak melakukannya, harus klarifikasi kak. Kasihan anak-anak kakak nanti kalau mereka sudah besar-besar, masa jejak ibunya di dunia digital isinya seperti itu. Ya ini salah satunya, saya punya keluarga, suami, anak-anak, orang tua yang harus saya jaga. Fitnahan yang semakin melebar dan memanas, kalian sudah sangat mengganggu keluarga saya. Saya ingatkan ya, fitnah dosa besar, hati-hati kalian. Itu adalah klarifikasi sementara dari Icha yang diduga merupakan sosok yang dituduh dari almarhumah melakukan hal tersebut. Tapi kalau secara secara undang-undang ini bisa sih kalau memang ada alat bukti yang menunjukkan bahwa memang betul ada peristiwa tersebut yang seperti aku baca di awal. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sihir atau santet itu artinya apa sih? Jadi menurut KBBI, santet juga diartikan sebagai masuknya benda-benda atau sesuatu ke tubuh orang lain secara gaib dengan tujuan merusak kesejahteraan orang lain atau menyakitinya. Nah, unsur-unsurnya dalam santet ini kalau nanti bisa disidangkan atau dikenakan pasal, itu ada unsur-unsur di pasal 252 Undang-Undang 1 2023. Ada 3. Pertama adalah setiap orang atau pelaku santet yang menyatakan dirinya membuat kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang. Nah, artinya apa? Kalau dari keluarga almarhumah ini merasakan memang ada dugaan ke arah santet sana,
coba dicari alat buktinya. Alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Keterangan saksi nih, siapa yang pernah melihat ada ritual-ritual yang seperti itu merujuk ke sana, ataupun juga ada keanehan-keanehan, atau bahkan ada alat telekomunikasi yang menunjukkan ada transaksi untuk melakukan hal tersebut, atau bahkan berhasil dari keluarga almarhumah ini menemukan dukunnya yang melakukan tersebut dan melakukan pengakuan. Kalau ada dukun yang melakukan pengakuan tersebut, wah, itu sudah menjadi alat bukti yang sangat kuat sekali, karena kan dia adalah pelakunya dan dia akan memberitahu siapa yang menyuruhnya. Buktinya apa aja? Misalnya ini saya ada komunikasi sama dia, jejak digitalnya, telepon, SMS, atau bahkan video call untuk melakukan A, B, C, dan D, itu adalah bagian yang bisa menjadi alat bukti yang kuat. Secara pribadi, aku menilai bahwa percaya nggak percaya ya, untuk urusan seperti ini tuh kan, ya dalam agama Islam pun memang ada urusan-urusan mistis seperti ini, tetapi aku bukan ahli di bidang santet yang seperti ini, tapi aku hanya melihat dari segi hukumnya. Apakah ada, ini bisa dilaporkan? Yes, jawabannya adalah bisa. Tadi dengan pasal yang sudah aku jelaskan, ini bisa dilaporkan kalau memenuhi ada 2 alat bukti yang kuat ya. Alat bukti yang kuat ini cukup 2 aja, kalau sudah ada, dia bisa menjadi tersangka. Tapi kalau nggak ada 2 alat bukti tersebut, ya agak sulit untuk dibuktikan. Kalau untuk kasus ini, kayaknya agak sulit ya untuk dibuktikan, untuk memenuhi unsur-unsur dari pasal tadi, kayaknya sangat sulit untuk menentukan bahwa dia adalah pelakunya atau bukan. So, menurut kalian, apakah ini adalah efek dari santet, ataukah karena memang ya ada penyakit yang lain dan orang yang menjadi musuhnya semasa hidup kena apesnya aja. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kita tunggu juga dari Icha Anissa untuk melakukan klarifikasi, karena kasihan juga kalau dia memang tidak bersalah, bertahun-tahun katanya dia difitnah, dan sekarang fitnahannya tambah banter lagi. Ya, prihatin juga sih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.